Selamat siang. Assalamualaikum, sahabat orkestra. Salam sejahtera semuanya. Shalom. Nama budaya Buset. Kita ketemu rombongan rame-rame, Bro Adi. Itu paling rame nih. Ya. Tapi seru ini. Orkestra narasumber paling rame hari ini dan paling seru nih kayaknya nih. Kenapa? Karena pengennya relax, berbobot. Ya, apa adanya supaya nggak ada yang ditutup-tutupin dalam arti kata jujur. Originalitas. Ya kan? Tetap sama jargon kita, politik secukupnya. Setia kawan selamanya. Di samping saya udah ada Bung Mukti Day yang kemarin bicara soal brainwash. Kucing terus. dan bersih pakai Biar bersih. Ketemu di markas orkes Babelu Kopi. Samping saya ada Bung Jaki yang kemarin bisa Prof Anis Baswedan. Samping Bung Adi udah jauh Bung. depan samping saya perkenalan diri Taufik Hidayat. Korban brainwashnya. salah satu korban Salah satu Nonton podcast pertama saya namanya udah disebut. Oh iya. Mantap. Ngeri kali ini kayaknya nih. Semua informasi yang off the record mungkin dari tahun 70 sampai tahun 2023 dia yang megang. buka-bukaan Ini kalau udah ngobrol nih kita nih, kita bahas brainwash. Ya. Tapi brainwash ini mengenai dalam wayang. Oh iya. Adi Sofia. Dia belum kenal Taufik Hidayat. dan pasti bukan pemain bulu tangkis Ini itu. Siap. Lagi. Siap. Tadi udah ngobrol nih tentang brainwash, tentang dalang dan wayang. Tapi yang paling penting adalah dari konsep brainwash itu ujung-ujungnya kita bicara all Indonesian final siapapun yang jadi presiden yakin banget adalah apa yang menang apa tadi kita bilang Indonesia yang menang. Indonesia menang Nanti itu Indonesia kalah gitu. ya pasti menang lah Orkestra di rumah jangan kaget juga. Ini informasi ini diserap, dicerna, diamati, dicermati dan dipikirin. Ya, dicerna dulu deh di rumahnya. Tapi banyak, gue yakin banget, kita berdua yakin ya, banyak banget yang bisa diambil kok. Menuju pendewasaan pola berpikir, informasi dan sebagainya. Yakin banget. Edisi sebelumnya ada Gus Nuril, ada sebagainya, dan ada kawan-kawan semua yang itu bergizi semua kok kalau diserap. Tapi memang ngelihatnya harus sampai habis supaya terserap. jangan bosan-bosan kawan orkestra di rumah Langsung aja nih. Gimana Bung Mukti Day melihat nih menuju penetapan capres? nah dikaitkan dengan brainwashing. Kemarin kan ada manipulatif, ada segala macam ya, wayang dan lain sebagainya. Gimana Bung? Jadi kita bicara tentang pemetaan calon capres sudah ada 3 kita ya yang kayaknya bakalan naik ya. Tapi berdasarkan banyak kalau Gus Nuril cerita udah terbelah ceritanya gitu dari posisi kadrun dan kadrun segala macam lah. Masa lalu lah itu ya. Akibat masa lalu. Artinya kan para calon pemilih harus kita rebut dari 3 capres itu. Nah, menurut saya adalah ini adalah masuk ke teknik konversinya aja. Teknik konversi. Sekarang dalam yang paling kuat itu kan selain dari 3 capres Jokowi, ya. Jokowi itu kan pendukungnya menunggu siapa yang dipilih oleh Jokowi, kira-kira gitu. Itu suatu kemajuan, suatu kemunduran tuh Bung. Itu mesti tanya sama ini nih. Nah, sama Bapak ini, Pak Taufik, yang menurut saya data-data intelijen dari tahun 70 sampai 2023 dia pegang semua. dia pegang semua Hari kali Ini jangan-jangan habis dari sini. Ya, kalau kayak gitu habis dari sini hati-hati. catat bang Masih hati-hati makan somai. udah bunyi Gimana Bung? Jadi kita gini ya, semua orang yang menarik adalah semua orang belum pasti nih yang bakalan naik. belum Belum pasti. Kalau kemarin kan istilahnya tahun 2014
baunya udah kelihatan gitu kan, bau Jokowi yang naik kayak gitu. Nah, sekarang kagak ada bau-baunya gitu. Nah itu Kenapa? Ya itu kenapa? Kenapa? Nah, kalau misal menurut saya tadi campur tangan cawe-cawenya Pak Jokowi yang perlu kita antisipasi. Siapa yang dimilih oleh Jokowi? Minta terisolasi lah. Kira-kira gitu. Itu pertanyaan gua tadi tuh, Bung. Itu sebenarnya suatu kemajuan atau kemunduran sih dalam bernegara dan berdemokrasi? Maju buat Jokowi, mundur buat PDIP kali. Oh gitu. Iyalah, buat Jokowi itu kemajuan, tapi buat PDIP kemunduran. Oh, karena Ya bagaimana ceritanya tiba-tiba Jokowi seolah-olah bahkan di musra tiba-tiba nggak tahu seolah-olah atau emang udah keputusan meskipun belum resmi mendukung Prabowo untuk menggantikan Jokowi. Nah, ini kan menarik. Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa Anies Baswedan nggak masuk dalam nominasi dalam musra gitu kan? Itu juga saya pikir itu juga settingan yang cantik. Settingan yang cantik. Berarti maksudnya siasat dong, strategi. Iya, bisa boleh dianalisa sebagai settingan cantik dalam rangka cuci otak juga. Ini cuci otak mesti ingat ya, cuci otak. Wayang nggak tahu loh kemana maunya dalam. Betul kan? Ingat loh, wayang nggak tahu loh. Kita ini kan bagian dari wayang nih. Wayang kita sekarang. Iya, kita nggak tahu loh. Kita berantem segala macam, kita nggak tahu loh maunya dalam bagaimana. Tapi kalau kita runut, iya kan? Kalau kita runut, ya ya nggak saya mendukung Anies, tapi saya kesel sama Ganjar. Kasihan. Kasihan. Ganjar itu harus dikasihani, Bung Jaki. Begini. Jokowi itu dulu setahu saya, Jokowi itu darahnya tidak 100% PDIP. Jokowi seperti Gibran, mau naik jadi calon wali kota Solo baru masuk PDIP. Jadi PDIP sebagai kendaraan saja. Jadi bukan dari muda dia PDIP, sama kayak Gibran. Begitu dia mau naik jadi wali kota baru masuk dari PDIP. Gitu loh. Dan lucu juga dong kalau Jokowi ini presiden dari PDIP terus lalu Gibran jadi calon wali kota masa dari partai lain. Lucu juga dong. Bener juga PDIP. Satu keluarga nggak boleh dua partai. Itu saya setuju. Bagus-bagus saja gitu loh. Sah-sah saja. Nah, jadi Jokowi berangkat, ya kan? Itu bukan dari PDIP. Siapa yang nyetir nih? Nah, dalamnya. Siapa dalangnya nih? Kenapa nih orang emangnya zaman dulu nggak punya PDIP calon-calon? Memang waktu itu Puan masih lebih muda tentu, ya kan? Tapi apakah nggak ada yang lain? Gitu. Ini kan, jadi soal intern PDIP rapuh atau kuatnya PDIP dari segi Soekarno, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Jokowi bukan dari PDIP, ya kan? Lalu naik jadi calon wali kota. Pemilihan pertama itu menang tipis, ya kan 30%. Nggak sampai 40%. Jadi tiga calon wali kota itu tipis-tipis nih. Jokowi menang. Lalu Jokowi orang kerja, dibangun Solo. Yang kedua 80% apa 90% gitu loh menang. Lalu Jokowi, terus kenapa Jokowi dilempar ke Jakarta? Udah gitu Jokowi dilempar ke Jakarta. Pertama, ini juga aneh juga sih. Jokowi dilempar jadi cawagup Jakarta, cawagupnya kebetulan Cina dan non Muslim lagi, Ahok, gitu. Dan Gerindra juga ada di situ. Yang bawa yang masangin Jokowi Ahok kan Gerindra. Mau mandatnya seperti itu ya. Dikaitkan dengan begini. Konseptor BW kaitannya seperti apa ketika statement dari Pak Jaki Makarim? Kalau bicara soal ini kan fakta. Jadi bentuk konkret dari hasil ini produk brainwashnya Jokowi selama inilah sosok Bang Zaki. Jadi kalau melihat produk brainwash itu fanatik, bro. Fanatik. Tapi memang produknya seperti ini. Kita nggak bisa melihat ini fanatik bukan fanatik. Tapi ini hasil dia hanya berbeda dalam dua periode dari pertama, kedua. Pertama seakan-akan tidak ada masalah. Seakan-akan. Tapi ada masalah. Kalau tadi bukan seakan-akan lagi, jelas sekali. Dia hanya misalkan soal keluarga, dia tidak melihat bagaimana penjarahan yang terjadi. Ya, undang-undang Omnibus Law itu jauh sebelumnya dari itu. Bagaimana undang-undang Minerba, undang-undang yang melawan konstitusi dan sebagainya. Bagaimana permainan ketika di MK. Jadi kalau saya susah ya. Kalau tadi ini bukan partai belakang Jokowi, bukan ini. Kemarin baru muncul dalangnya. Saya tahu dalangnya. CSIS.
Muncul lagi ya. Muncul. Iya. Ada lagi sih kalau kepanikannya muncul. Nah, ini ketahuan nih. ada lagi sih. Saya juga punya analisa yang model begini. Saya punya analisa yang model begini. Muncul langsung buka front dan menunjukkan dirinya. Nah, menurut saya ini bagus. Jadi terus terang ya. Berarti ini dong ada Bagi saya, ya. Karena saya nama saya Taufik Hidayat tadi dibilang ada pemain bulu tangkis. Pemain bulu tangkis di dunia itu kalau di Indonesia, yang penting All Indonesian Final. All Indonesian Final. Kalau bagi saya Jokowi sudah selesai. Jokowi sudah Nah, selesai. dia ini sebenarnya lagi bermain-main supaya dia jangan dianggap langsung mendukung Ganjar. Itu tipu-tipu aja. sebenarnya nggak ngedukung aja. Dia masih dukung Ganjar lah. Masih dukung Ganjar. Dia coba bisa main 2 kaki. Kalau perlu 3 kaki itulah modelnya Jokowi. Kenapa Bung? Kalau dari analisa pribadi Bung, kenapa? Yang pasti kan orang kalau udah di ujung kekuasaan, dia kan pengen cari suara. Itu satu. Cuma masalahnya, emang jadi capres apa pilpres jadi nih? Pokoknya Jokowi nggak reda ada pilpres nih. Gue lihat. Kalau ada isu 3 periode kan. Iya, kalau pilpres nggak jadi atau ada isu 3 periode itu dilanjutkan, maka kisahnya tidak akan jadi seperti hari ini. Tapi gini Bung Taufik, Pak Presiden Jokowi sudah bilang di statement beberapa media bahwa nggak usah lah diteruskan namanya isu 3 periode. Dia taat konstitusi. Artinya pilpres ini Selesai di situ. Selesai di situ Bung Taufik. Ini belum pernah Jokowi berarti. Tapi begini, Ini termasuk belum pernah Jokowi. jangan saya nggak suka dengan saya nggak suka dengan analisa model begini. Enggak. Sekarang begini aja, simpelnya begini deh. Kasih alasan dulu. Oke, nih saya tanya sekarang begini. Kalau misalnya konsep 3 periode itu dilanjutkan, ya kan? Di antara 3 capres, siapa yang paling diuntungkan? Ya, saya pengen nyambung ini. Ya. Nyambung ini. Oke, Bukan. oke. Ini urusan di sini. Oke. Nah, jadi gini. Gimana Bung Taufik? Tadi kan bilang kita udah nggak lagi bicara 3 periode. Iya. Berapa statement di media Iya. seperti itu? Karena panjang, berurutannya panjang. Jokowi itu harus dibaca secara mirror, secara terbalik. Jadi kalau dia bilang tidak impor. Tidak begini hasilnya. Harus dibaca terbalik. Dan maaf ya Pak Jokowi. Kalau saya melihat Anda ini seorang apa istilahnya itu? Kalau anak itu apa itu? Anak itu? Wayang apa itu? Anak bawang. Suka berhayal, suka Halu. bukan halu. Apa tuh? Jadi Imajinasi. Jokowi itu tipe orang kalau ngomong dia nggak sadar yang ngomongin apa gitu. Mabok, halu. Pun tangan bilang mabuk ntar gitu dan menghina presiden. Ini mah udah terliburan nih kalau bicaraannya. Seperti yang Rocky suka ngomong dulu. Jangan juga. Bayangin. Belum pernah ada cerita di dunia presiden digugat karena ijazah palsu. Belum pernah ada. Dan belum pernah ada dalam pengadilan presiden digugat karena 77 kebohongannya, bayangin. Tapi kalau misalnya Presiden Jokowi itu beneran ijazahnya palsu, yang salah bukan dia dong. Di mana-mana kalau orang yang gugat nih, yang gugat, jangan bang persoalan cuma 10 menit. Nggak perlu Jokowi-nya, kirim aja siapa kan anak buah. Dia punya ijazah palsu, selesai. Bukan soal itu. Kalau memang beneran ijazah palsu, memang beneran Jokowi ijazahnya palsu, Selesai. beneran ijazahnya palsu Jokowi, yang salah bukan Jokowi dong, kalau Jokowi jadi presiden. Panjang ngomongnya. Panjang ceritanya. Jadi berantakan semuanya, bisa chaos, bisa kacau. Ini Indonesia. Nggak bisa. Saya nggak seneng. Saya nggak mau terima analisa yang model begini. Ini namanya analisa fatal. Fatalisme. Sekarang kalau misalnya terbukti Jokowi ijazahnya palsu, berantakan semuanya konstitusi. Sama dengan apa? Terbukti bumi datar, berantakan semua. Ilmu kimia, fisika, biologi, matematika, gagal semua runtuh. Agama juga jadi berantakan. Berantakan kamu tuh. Nggak bisa, jangan fatalis. Nggak berani lo mungkin ijazah apa? Nggak bisa. Nunjukin cuman jadi tipenya ini mah. Maka benar Yang baca Jokowi gini, biarin nih punya rakyat sibuk ngurusin yang kayak begitu, biarin. enggak. Nah, itu terlepas Jokowi salah atau tidak salah, dalam hal ini saya bela Jokowi. Karena apa? Jokowi walau sejelek apapun, Jokowi presiden kita. Oke. Nah, kalau gitu presiden
lu siapa? Lu nggak punya presiden? Nggak bisa. Sejelek apapun, maka katakanlah Jokowi punya kroni, rampok, apa segala macam, No. Iya. Jokowi is our presiden. Jokowi adalah presiden kita gitu. Nah, ini Rocky Gerung juga akan bilang dia memang presidennya Jokowi. betul. Bukan Prabowo. Ini kita bisa lihat sendiri ya, Bung. Saya balik ke Bung Mukti nih. Oke. Ini hasil dari apa tadi kalau kata Bung Taufik, hasil dari Brainwash. brainwash. Iya, memang brainwash. Bisa sampai segitu, Bung. Bisa. Fanatisme kayaknya, fanatisme. Ini, Ketika, ya, gimana Bu? Kan gini, yang kita perdebatkan adalah wayang kan berdebat dalang. Nah, sekarang gini, kita harus berpikir sebagai dalang nih, bukan sebagai wayang lagi. Kalau misalnya Bung Taufik bilang, wah ini Jokowi salah apa segala macam, wayang. Saya pembela Anies. Masuk ke pilpres itu. Saya wayangnya Anies. Kalau ini wayangnya anti Jokowi. Dan wayang sendirian dia. Dari tadi saya tidak dari tadi kita belum bicara Anies dan belum bicara soal bela Anies. Tapi ini udah 5 kali belain Jokowi. Karena lagi ngomongin Jokowi, saya bela Jokowi. Lo dulu kalau mau dibilang saya wayangin Jokowi, boleh juga. Tapi kan yang Jokowi presiden kita. Gitu. Bukannya nggak ada kritik. Dijual Gini. bahwa presiden Gini, kita saya saat ini mempunyai challenge buat teman-teman karena kan saya mengajak Bung Taufik, Bung Zaki, Makarim itu paham buku saya gitu. Nah, tadi sempat dibahas sebelum kita rekaman gitu ya. Berpikir dalang. Nah, misalnya gini, Gus Nuril bilang bahwa Prabowo itu Gus Dur kecil. Ya, gitu kan. Sekarang kalau misalnya kita sebagai inilah kita coba menghidupkan lagi seorang Gus Dur di dalam jati diri kita. Gus Dur milih siapa sih? Gitu. Yang makanan itu siapa yang jadi gitu kan? Perihal nanti ada periode ketiga dihapus dulu, gitu kan? Nah, kita bicara sebagai dalang nih. Nah, selain dalang Gus Dur siapa? Pak Harto, gitu kan? Menurut saya Pak Jokowi itu bisa satu level di atasnya Pak Harto karena Pak Harto gagal lengser ke Prabowo mandek Pak Dito. Gagal untuk landingnya soft. Landingnya soft. Iya, tapi setelah 32 tahun berpuasa, bro. Kan, maksudnya landingnya nggak soft. Nah sekarang Menurut saya soft. landingnya Soft. Oke, sekarang ini sangat soft. ya soft, tapi kan gini, seharusnya Pak Harto sudah menentukan siapa capresnya. Nah, itu gagal. Gagal. Sudah jelas Habibie saat itu. Ya. Sampai itu dilanjut sama Habibie. Wakilnya secara konstitusi Nah itu. presiden mundur, wakilnya naik. Ya, Tapi kenapa waktu Pak Harto sakit Habibie nggak boleh nengok? Itu bentuk kecintaan Pak Harto sama Habibie. Setuju, saya setuju. Karena kalau Pak Habibie ketemu Pak Harto, Habibie rame, gitu. Kok masih ada urusan orde baru? Dikatlah si Habibie. Nah, itu analisa inilah. Yang jelas sampai sekarang masih misteri kenapa Habibie tidak boleh nengok Pak Harto. Oh, itu ini versinya Zaki Makarim. Ya nggak bisa, itu udah jelas-jelas kok. Sampai ada pertanyaan kok kenapa hari itu bla bla bla, padahal Oke, Pak Habibie anak masih Pak Harto dan sebagainya. Menjadi seorang Gus Dur, menjadi seorang Habibie, berpikiran dalam, yang naik siapa? Coba, Anda kan Taufik sering tuh nongkrong sama Gus Dur. Nah, gimana? Gitu. Gimana Kira-kira Bung kalau Taufik Hidayat nih? bercermin lah dengan cara berpikirnya Gus Dur. Ya, Gus Dur yang saya kenal adalah sosok yang sabar menunggu saat yang tepat. Karena kalau dia nggak sabar, pertemuan Gus Dur sama Amin Rais di Sunda Kelapa 1 Desember 96 itu bubar. Kenapa? Amin Rais acara jam 8 udah datang jam 11. Nungguin aja, nggak sabar. Coba saya Gus Dur, nggak on time nih, Amin Rais dipulang aja, selesai acara. Bung Taufik ini adalah orang yang mempertemukan Ya teman-teman PMI. Amin Rais ya, oke. Jadi Bung Taufik dari PEM 11. Jadi Disusulkan. di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Lanjut mahasiswa Muhammadiyah yang nyasar ke PMI. Jadi
Gus Dur di sini. Oke. Sampai Gus Dur jadi presiden pun, di detik-detik pencalonan dia orang sabar menunggu. Menunggu Amin Rais masuk perangkap jadi ketua MPR. Dia tuh ini kan gitu. Iya. Kalau dia jadi capres. Hah? Kalau dia kalau nggak diangkat sebagai MPR dia ikut capres. Iya itu. Tapi yang menurunkan juga Enggak lah. Kalau menurut saya kasus kan waktu itu tokoh reformasi 4 kan, Gus Dur, Megawati, Amin Rais sama Akan Buyut. Sri Sultan ya kan. Saya kira Gus Dur menang di strategi fait accompli. Ya itu karena sabar. Oh iya, Strategi berarti ya. menang di strategi fait accompli. Oke. Tapi sekarang begini, apakah Gus Dur beneran punya mimpi mau jadi presiden Indonesia? Belum tentu. Belum tentu, tapi siapa tahu daripada gue pasang badan aja lah, siapa tahu kan Gus Dur orangnya kan selengean. Gus Dur punya ngomong. Jadi Gus Dur pada waktu itu pernah bicara ketika suatu hari dia sakit dan dijenguk oleh kiai khos pada waktu itu, ditanya jawabnya satu, Gus mau apa? Semua serentak akhirnya dalam di luar prediksi. Aku ingin jadi presiden. Ternyata dijabat 2001. Loh, betul bahwa Gus Dur seloroh atau humornya atau iseng. Karena begini, kalau Kiai nanya sama Gus Dur mau jadi apa, kalau ini sekarang saya lagi ceritanya lagi channelin ke Gus Dur. Jawabannya Gus Dur tuh paling tidak nggak bisa diprediksi, hasil yang paling aneh sendiri kan. Jawaban yang paling tidak masuk akal tuh apa? Aku pengen jadi presiden. Kebetulan dia mintanya sama Kiai Kos langsung dijawab. Sekarang begini bro. Artinya pemikiran Gus Dur kan ahlinya dikaitkan. Bro, misalnya begini, Ane sakit. Jadi yang ini kita pakai misal yang sakit Ane nih, Ane sakit. Ente berempat datang ke tempat Ane. Nanya, mereka lo nanya, Zak, lo mau lo apa? Ya kan? Jawaban gua apa? Gua mau sembuh, mau bangun pesantren. Yang kagak aminin siapa lo? Pasti aminin dong gitu loh. Itu balik lagi bro, pola pikir yang tidak lima. Kalau menurut saya, nih gue belajar juga sama Mukti nih. Ini berarti yang keroknya dia. Kita yang Mukti nih. Itu bocoran ilahi. Bocoran ilahi. Kalau kita sabar, kita bisa nangkep bocoran ilahi. Gitu loh. Kalau kita sabar, kita bicara bocoran ilahi. Sekarang coba deh. Dramanya kan Gus Dur sakit. Kiai pada datang. Terus tanya, mau lo apa? Kata Gus Dur, gue mau jadi presiden. Masa ada yang bilang jangan, Gus? Masa begitu? Oke, kan tadi masih bertanya soal Gus Dur. Enggak. Problem besar kita sekarang adalah sekarang kita kehilangan orang-orang seperti Gus Dur. Jadi di saat situasi lagi begini, maaf ya. Kalau kita boleh main kubu-kubuan, di kubu 01 PDIP juga ada tokoh-tokoh bangsa yang menjadi panutan dan mereka sudah tidak ada. Tidak ada yang bisa nasihati seorang Megawati yang bisa yang ada orang-orang kayak orang Monano atau Hasto, yang kita tahu oportunis. Yang pasti di tubuh Prabowo orang-orang yang kiranya bisa. Nah artinya terus kita nih ibarat. Emang di tokoh di Anies ya, tokohnya ini jangan menghilangkan lah. Bung tadi yang jangan menghilangkan Anies. Ya contoh misalnya kita kehilangan orang sekelas Kiai Rosyid Abdullah Syafi'i. Kita kehilangan orang seperti Kiai Farul Rozi Ishaq. Justru muncul kelihatan orang seperti Habib Rizik. Ini fenomena, ini bisa dibilang fenomena nggak sih? Habib Rizik juga belum kita alamin sekarang nih sampai Habib Rizik juga masih tiarap. Akhirnya kita belum menemukan lagi atau belum sosok itu belum muncul lagi gimana? Ya artinya kita dalam kegelapan bangsa. Apa besok nih ada pilpres ya? Kita nggak bisa ambil. Gue jadi inget film Star Wars. Dia jadi itu siapa tuh? Pak Martin. Bukan yang
Yang monster kecil yang Jedi yang jago tuh loh. Oh, Yoda. Yoda. Wah, tertutup kabut kegelapan segala macam. Kita nggak bisa lihat masa depan bla 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 bla. Menurut pandangan Taufik seperti itu, kita tengah fenomena Memang itu. begini. Pandangan Taufik. Begini ya. Oke, tadi Ini kan kembali kepada Gus Dur. Gus Dur kan pernah bilang orang yang paling ikhlas di antara ini adalah Prabowo. Oh iya, itu Tadinya saya pikir. Itu statement yang diulang-ulang. Ya, Statement yang tadinya diulang-ulang. saya pikir. Bukan, di situ nggak ada Anies. Tadinya saya berharap. Bener kan? Bener. Ya. Pilpres 2024 itu Prabowo menggandeng Anies sebagai cawapres. Cawapres. Dan saya yakin, Nggak mau. saya yakin. Cuman problemnya kan, ya maaf ya. Ya. Bagi saya pencalonan Anies Iya. oleh Nasdem, Iya. yang itu saya tuh tanda tanya besar. Tanda Itu jadi misteri buat Bung gitu. Iya. Jadi misteri buat Kalau urusan kemarin kemudian framingnya kuat, kita kondisi kuat, Anies Murigadi. Oke, habis ini saya ke Bung memang Jaki di berarti. tengah ini dengan memang siapapun, walaupun bukan Anies, siapapun dia akan karena dia kan menjadi antitesa. Siapapun akan dimunculkan karena emang rakyat lagi merindukan kepemimpinan. itu yang tadi. Jadi jangan lebay juga sama Anies. Karena apa saja. Ini juga tip juga buat Anies, coba deh dilihat itu kalau ada acara relawan 1, relawan 2 entah di Bung Taufik, indoor. Bung nggak pernah, Bung. Oh, enggak. Ngopi enggak juga? Oh, Ngopi dulu, Bung. Yang pasti kopi begitu. Jadi Oke, Bu, saya potong langsung saya ke Anies ya. Gimana ke ininya Nah, Anies ya? bukan tadi Gimana? saya lihat kok pendukung Anies, saya kan orang lapangan. Iya. Saya gitu. Orang. Ini yuting. Oke. Ini kok yang ada di Bandung, yang ada di Senayan, yang ada tentu juga gitu. Oh. Nah, Tentu lagi. tentu lagi. Emangnya yang Ganjar nggak begitu? Emangnya Prabowo nggak begitu? Kita jangan ngurusin kalau ente ingin Anies menang. Kita lihat diri Anies gimana, kuatin dong. Oke, tahan Bung. Peduli setan dengan yang Iya, lain. oke, tahan. Baru kita pengen Gimana jadi Bung pendukung Jaki? Anies Bung Jaki, gitu. dari statementnya Bung Taufik gimana, Bung? Sepinter-pinternya Bung Taufik belum pernah mimpin partai, apalagi yang sebesar Nasdem, apalagi yang bisa bikin tuh tower segitu megahnya. gitu. Lu kita boleh bilang, Surya Paloh itu penjahat, boleh aja nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan? Oke. Setidaknya boleh. Ada yang mengatakan, Surya Paloh, saya bukan dukung Nasdem ya, saya bukan dukung Nasdem, saya masih dukung PKS Pak. Ya. Tapi saya nggak dukung. Tapi Surya Paloh penjahat, ya penjahat yang bisa bikin tower Nasdem, yang punya saham besar berpengaruh di Metro TV, dan yang ngangkat Anies, dukung Anies. Sementara Bung Taufik, oke deh, IQ lo 250 nggak apa-apa deh, tapi kan lo belum pernah mimpin partai. Pandangan Bung, dasar pandangan Bung Jaki seperti itu. Kalau mau belajar mimpin partai, masuk aja dulu ke PSI yang lagi buka, ya, siapa yang masuk. Kenapa Surya Paloh bisa begitu? Karena dia ada di dalam lingkaran kekuasaan Jokowi. Siapapun di situ dia punya media, itu pasti dipakai banget oleh Jokowi dan Surya Paloh tahu banget bobroknya rezim ini, bagaimana dia mau menggulkan Jokowi sampai dengan 2 periode. Ya otomatis lah. Sebentar, Kan kata seorang Surya Paloh, sebentar. Saya ya, begini. kurang dari itu pasti bisa. Ya, ngomong. jadi begini Bu, santai dan slow ya kan. Mulai memanas ini, mulai memanas. Gue kaitkan dengan Bung Taufik tadi. Dia bilang, Satu-satu dong ngomongnya. dia bilang, ya, kenapa tiba-tiba Partai Nasdem ini start pertama loh, ya orang belum bicara capres, tapi Nasdem sudah start duluan dalam rangka ingin mencalonkan Anies sebagai presiden. Di tengah isu bahwa itu dia mau diperiksa oleh KPK, bahkan sudah diperiksa oleh KPK. Nah, dasar itu seperti apa Bung Taufik melihat itu gitu loh? Di antara partai-partai lain termasuk presiden pun kaget kok Nasdem tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Nah, bisa mencalonkan Anies Baswedan. Segitu fatalnya tuh ya. Nah, coba dari kacamata Bung Taufik melihatnya seperti apa, Bung? Ya begitu. Bagi saya cerita yang terjadi sekarang faktanya. Fakta. Anies dan Prabowo udah seperti air dan minyak. Harusnya enggak. Harusnya tidak. Ya saya terus terang, ya maaf ya, saya
banyak cerita-cerita yang A1 lah tentang bagaimana Anies ketika mau jadi nominasi. Jadi Semua juga bisa ngomong satu. gitu. Enggak pas semua lah. Tunggu dulu Bang Jaki. Maksud saya begini. Ini kita lagi ngebahas soal jangan main klaim dong. Saya tidak mau mengecilkan seorang Anies yang kodarullah sekarang didukung oleh harus disyaratkan. Itu alhamdulillah. Ya, cuman sangat disayangkan kalau hubungan Anies sama Prabowo itu Ibarat air dan minyak. air dan minyak. Dan saya tidak mendengar satupun statement dari Anies ya tentang Prabowo. Atau dia ngomong deh ya kepada pendukungnya, tolong dong jangan bilang Prabowo itu mengkhianat, tolong dong jangan bilang begini begitu. Anies pernah ngomong loh. Kan lebih enak. Iya. Lebih elegan lah. Ya. Dia pernah ngomong di belakang pintu terserah. Oke. Tapi yang viral kan gue nggak pernah dengar. Butuh ada pengakuan media. Enggak. Anies pernah ngomong pada saat Anies dukung Jokowi di Pilpres pertama. Pernah mengkritik Prabowo. Habis-habisan kok. Dana yang besar dipakai buat segala macam. Gini, di sesi pertama. Kita cerita di sesi ketika kedua. Anies itu baca pres Nasdem. Kalau menurut saya Soal Anies itu sama Prabowo minyak sama air, ya kan? Anies itu juru bicaranya Jokowi dan lawan Jokowi itu adalah Prabowo pada saat 2014. Betul. Dan udah gitu, Prabowo yang mencalonkan Anies menjadi cagup DKI. Masa minyak sama air? Makanya terserah dah mau diminyak. Oke, sebentar. Oke, kita terima dulu ya statement Taufik ya. Prabowo sama Anies bagaikan minyak sama air. Pertanyaannya yang jadi sabun siapa? Kan minyak sama air campur sabun nyatu. Itu cagup. Iya, harus ada yang Siapa yang jadi sabun? bukan kita bicara tuh harus konteks dengan waktu dong. Jangan konteks kalau belakang. Justru Bung, saya nyambung nih ya dengan pernyataan Bung Taufik tadi. Saya mau nanya sebenarnya satu sama pendukung Anies. Ada statement Anies kan bilang waktu itu kan yang jelas-jelas bahwa saya tidak akan mengkhianati Prabowo. Betul. Itu Saya tidak mau jadi bagian orang yang mengkhianati. Nah, Pak Prabowo sekarang Subianto. kita, coba aku pengen dengar nih dari ini menurut Bung Itu statementnya kapan? gimana? 2013. Statement itu 2017. Pada saat Anies masih jadi gubernur DKI, Prabowo sama Jokowi maju lagi tanding, ya kan? Salah satu nih, apakah Anies diminta untuk jadi cawapresnya Jokowi atau Anies diminta jadi cawapresnya Prabowo? Bisa berlaku pada dua-duanya. Maka Anies mengatakan saya tidak mau mengkhianati Prabowo karena apa? Ini amanat dari Prabowo dan PKS untuk menjadi gubernur. Saya mau tuntaskan. Saya sepakat, saya setuju banget. Setuju 100%. Nah, hanya konteksnya begini. Dalam perjalanannya kan ternyata memang Prabowo kalah dan Prabowo kans besar di 2024. Nah, ya memang itu memang tidak berlaku lagi. Taruh itu jangan tidak berlaku. Nah, sebagai orang Jawa, enggak sebagai manusia aja deh. Ya, apa susahnya sih mengkondisikan Prabowo ya, Mas? Kira-kira nih 2024 ini kan Mas Prabowo kan mau nyalon lagi nih. Nah, kira-kira posisi saya gimana nih? Apa saya Tetap jadi capres atau cawapres? apa saya dampingi Pak Prabowo ya? Atau saya capres juga? Nah, kita berpikir ini aja. Ini maksud saya Husnudzon sama Anies. oke. Supaya apa? Supaya nanti tercipta all Indonesian final. Jadi menurut Jadi Bung kalau kita berhadapan sekalipun, Oke, gue jawab. tetap Indonesia yang menang. Oke, gue jawab nih. Ya persoalannya apa itu dilakukan? Tadi gue jawab. Bicara ke Prabowo. Menurut Bung Taufik harus ada satu statement lagi Bukan. Itu, iya, Ngomong bukan di itu. belakang pendekatan Iya, sama Prabowo. Iya, Jawab. gue jawab. Sampai hari ini belum ada satu adegan ya di mana Prabowo sama Anies itu berkelahi. Ya. Nggak ada. Sampai ini nggak ada. Peluang. Hah? Ada peluang. Bukan dong, nggak ada adegan apapun yang bisa kita analisakan. Bahkan adegan yang rame adalah
Jokowi dengan Megawati pecah. Di atas panggung iya. Loh, Iya. makanya nanti dulu. Cuman saya jamin, Nanti dulu sebentar. saya jamin di belakang panggung Sebentar dulu. Lanjut dong. Sebentar dulu. Tadi kan itu mau bicara apa sebagai Hah? Nyambung lagi. Bukan bicara soal nyambung lagi. Sekarang begini. Lanjut dong. Mungkin enggak. Udah cukup ya. PDIP jangan PDIP atau Ganjar. Pokoknya PDIP nggak usah menang lagi. Udah cukup. 2 periode cukup. Indonesia Warna. Udah cukup. Gantian. Nah, bicara soal gantian. Pertanyaannya sekarang, mana lebih menguntungkan? 2 capres, ya kan? Kubu Prabowo dengan kubu PDI, atau 3 capres? Maka yang tadinya mungkin Anies bisa jadi cawapresnya Prabowo, dibikin sendiri. Kenapa? Terserah. Mau Prabowo yang menang, PDIP kalah. Mau Anies yang menang, PDIP kalah. Oke. Bagaimana kalau Anies seperti itu? Jadi siapapun yang jadi presiden nanti, yang penting bukan PDIP. Misalnya seperti itu. Iya, Indonesia Warna. Bung Mukti gimana Bung? Dari pandangan Bung Mukti gimana? Kalau tadi ya kita bicara berpikir seorang dalang, tiga-tiganya kan jadi dalang nih. Plus yang paling tinggi ya Pak Jokowi lah. Gitu. Kalau dari obrolan dengan Bu Zaki Makarim bahwa Prabowo sama Anies itu peluang yang paling kuat. Tapi kalau ceritanya Bung Makarim, kayaknya Anies tidak mungkin menjadi cawapres. Mendingan dia nggak mau mencapreskan gitu loh. Itu aja. Capres ya. Harus. Satu lagi. Ya ini memang subjektif ya. Ya, dong. Enggak, makanya saya bilang saya subjektif. Karena ini memang subjektif. Kalau saya jadi Anies, ngapain saya jadi cawapres? Mendingan saya bisnis. Oke. Mendingan saya dagang, mendingan saya kerja di luar. Ngapain saya cawapres? Lihat dong sejarah cawapres. Ya kan? Hanya Yusuf Kala yang boleh dibilang waktu itu ini sebenarnya jadi presiden Yusuf Kala apa SBY sih? Gitu. Tapi Yusuf Kala meskipun segitu berpengaruh, bermain cantik. SBY masih menang lagi di periode kedua. Lalu SBY ketakutan kan? Dipilihlah Budiono yang benar-benar ya Budiono sama siapa? Sama Ma'ruf Amin apa bedanya? Nggak ada suaranya ya kan? Bahkan cantiknya Yusuf Kala dong. Setelah Yusuf Kala menjadi jadi wapresnya Prabowo SBY di periode pertama, Yusuf Kala jadi wapresnya Jokowi lagi di periode pertama. Jadi kan keren. Jadi kan oke, dia nggak berpengaruh atau apa, tapi mungkin di belakang bisnis apa segala macam dia kebagian kue banyak. Nah, Anies enggak. Kenapa? Anies kan bukan pebisnis. Kalau jadi cawapres dia jadi Ma'ruf Amin nggak punya suara nggak segala macam. Jadi ngapain? Mendingan enggak deh. Kalau ini subjektif ya. Oke. Subjektif. Ya, Anies tuh terbawa bukan tradisi sebetulnya. Bukan tradisi. Tapi terbawa takdir Jokowi. Terbawa Takdir Jokowi. Jadi dia terframing. Ini gubernur DKI berikutnya jadi presiden. Oke, metode Benwas kayak begini. pola Anies tuh menurut saya terlalu melambung lah. Saya dengan Anies. Apanya terlalu melambung? Artinya mimpi dia melihat ini peluang. Wah peluang nih momentum kapan lagi. Tapi kan dia maju sampai dengan satu titik di situ. Dia kan nggak sendirian. Apa susah sih dia ngobrol-ngobrol gitu deh? Ya ngomong gitu. ini tadi saya ngomong subjektif, yang ini bukan subjektif lagi nih. Kan nggak ini. Nggak Udah nggak saya. Oke. Tuh yang kedua, maaf ya. Sebelum 212, Anies itu ya menteri yang dipecat oleh Jokowi. Siapa dia? Gambaran gua nih ya, dia sebagai mantan rektor Paramadina. Sorry aja. Jadi Anies dipecat ya. Dipecat. Ya sorry aja. Ya kalau dia bukan anaknya cucunya Pak Baswedan, ya. Nah, ini repot. Dia itu kan seorang dari Paramadina yang cara berpikirnya mungkin ya orang berpikirnya Islam liberal kan begitu. Apalagi Kita Mbak Islam nggak terlalu mikir itu. Iya. Saat itu kita menghadapi Ahok, kita bagaimana berjuang bersama. Nah, salahnya rejim saat itu
memutuskan untuk ngabisin AHY melalui SBY. Itu salah. Sehingga menangnya Anies ini adalah karena kesalahan strategi itu. Sehingga pendukung AHY semua pada membela Anies. Ada saat itu bukan Anies sekalipun menang juga. Oke, Bung, ini pembicaraan kita kan ada pembicaraan kita dibalut sama politik nih. Ini adalah contoh-contoh nyata, fakta-fakta nyata, kejadian-kejadian nyata yang memang sudah terjadi dan terjadi, gitu kan. Saya balik lagi nih, Bung, ke metode brainwash. Tadi kan Bung bilang tadi Anies ini terframing ya sama ininya. Kemudian dia ini masuk ke bagian metode apa ya, afirmasi atau apa sih buat diri sendiri, self afirmasi apa supaya dia terframing naik gitu, mengambil itu. Bombing masih ingat. Gimana? Bombing. Hah? Lo masih ingat? Bombing enggak. Muridnya. Lebih ke finger pointing. Benar. Gimana Dari finger pointing. Banyak Jadi finger pointing itu yang ini salah, yang ini benar. Oke. Tekniknya itu panjang sebenarnya. Jadi finger pointing itu gimana caranya seorang Anies Baswedan mempunyai menjadi sosok yang presiden yang benar, yang lain salah. Iya. gitu. Nah, Satu lagi, Anies punya satu kekuatan. Betul, finger pointingnya betul. Meskipun finger pointingnya Anies halus. ya. Malah yang finger pointingnya kasar malah Jokowi Ya. yang mainkan finger pointing kasar. Makanya saya pikir ini settingan, jangan-jangan Jokowi ini sih, ya ini saya pendukung Anies ya. Jokowi emang setting Anies yang gantiin, bukan Ganjar, bukan Prabowo. Anyway, masuk ke strategi juga. masuk ke strategi. Tapi begini, itu finger pointing betul. Tapi yang paling kuat memiliki strategi atau teknik love bombing Anies lagi. Ya. Anies lagi. Silakan kalau menggunakan konteks penilaian love bombing berdasarkan bukunya Brother Mukti, ya kan? Silakan antara Ganjar atau Prabowo atau Anies, siapa yang lebih love bombing? Nah, kalau mau dielaborasi love bombing itu apa dan seperti apa love bombing? Monggo. Love bombing itu ya diberi rasa sayang yang berlebihan lah. Jadi memberikan, kalau misalnya gini, saya hubungan Taufik dengan Gus Dur yang jago love bombing ke Taufik. Taufik itu bisa marah sama Gus Dur. Yes. Di depannya gitu. Wah, Gus kamu salah gini. Tapi dia nggak marah. Sehingga yang namanya Taufik, walaupun Gus Dur melakukan kesalahan fatal di matanya Taufik tetap mencintai seorang Gus Dur. Dia kangen dengan Gus Dur. Nah, itu. Oke. Berdasarkan saya ulang ya. Tadi Bro Mukti mengatakan Taufik dengan Gus Dur, Ya. Gus Dur telah melakukan strategi love bombing kepada Taufik, ya kan? Buktinya Taufik bisa marah ke Gus Dur, Melakukan kesalahan. pokoknya bisa melawan dan sebagainya, ya kan? Gus Durnya nggak marah, santai saja, karena memang seperti itu mekanismenya kan? Oke ya, satu ya, itu premis pertama kan? Ya. Tadi bener nggak? Ente mengatakan ente bela Anies. Ya, saya bilang Anies. Dari tadi yang dilawan sama dia siapa? Anies. Ya, itu bagian. Jadi siapa yang udah kenal love bombingnya Anies? Iya. Bayangin ya. Sekarang ini butuh Makanya gue bilang yang paling hebat love bombing Anies. sekarang ini butuh orang ya, maaf ya, saya bukannya lebay ya. Butuh banyak orang kayak saya di sekitar Anies. Lobongnya topik. Yang sekarang nih, sorry ya. Ini yang terjadi TikTok sekarang. Jadi Anies nggak usah khawatir juga. Nanti September Anies jadi tersangka. Belum tentu. Tidak ditakuti Itu kan, kita lihat bagaimana perkembangan politiknya. Nah, sebenarnya yang mau dihajar habis itu Prabowo. Jangan sampai dia jadi itu. Kenapa jadi kebalik begini? Ini rezim itu pengennya begitu. Jadi TikTok. Main ini. Orang lihat Anies salah tuh Prabowo. Ini yang ngomong Gus Dur nih. Non linear. Enggak. Gunanya bener.
dari tadi. Sekarang maaf ya, emang Kan ntar lebaran aja Pak. cukup Gerindra sendirian nih Iya, iya. mencalonkan Prabowo kan cukup. Enggak. Nggak cukup. Ada satu partai lagi PKB. Bung Andi dari tadi ada yang kurang. Ada yang kurang nih. PKB masih bisa dipegang Muhaimin. Bung Andi, ada yang kurang Bung Andi. Kita ngomong dari tadi Bung Anies, Pak Anies, Pak Prabowo, Gus Dur, yang lain nih. Pak Ganjarnya di mana? Pak Ganjarnya di mana? Ganjar sudah selesai. Oh sudah selesai. Bukan Ganjar, PDIP sendiri bisa mencalonkan Ganjar, selesai. Tapi tadi dari omongan tadi ini ada menarik nih, benar juga ya. Gerindra sendirian nggak bisa. Oh, kan sudah gandeng komitmen bersama. Tunggu dulu. PKB Muhaimin, Belum tentu. ya saya sih nggak percaya sama Muhaimin ya. Kalau akhirnya Gerindra nggak mendapatkan koalisi, maka Prabowo yang nggak akan naik. Cuman kan Sekarang begini, kalau tinggal Muhaimin yang mau bawa gerbong PKB-nya ke Prabowo, ya kan? Pelan-pelan ya. Ini analisa pelan-pelan ya. Kalau hanya tinggal PKB Muhaimin yang bisa jadi koalisinya Gerindra, siapa yang mesti bayar siapa? Itu pertanyaan saya. Sama dengan partai yang abang senang itu tuh. Kalau nggak jelas cairnya, Enggak kan bertiga udah enggak. Kalau Nasdem, PKS sama Demokrat nggak punya pilihan lain. Tapi kalau Prabowo, abang bilang yang tadi abang sebut sebelumnya katanya Prabowo. lah sudah deklarasi. Iya itu kan. Kalau Sebelumnya nggak begitu. oh ya, itu kan sudah deklarasi. Sekarang begini. Kalau Nasdem, kalau Kesepakatan cairnya nih. saya pendukung PKS. Kalau PKS cabut capres Saya nyebut PKS. saya pendukung PKS. Kalau PKS nyabut dukungannya kepada Anies, ya saya nggak pilih PKS lagi. Saya pikir Nasdem dan Demokrat juga seperti itu. Oke, kembali tadi belum jawab pertanyaan saya ini. apa? Kalau misalnya tinggal PKB Muhaimin yang bisa berkoalisi dengan Prabowo, karena selama ini belum ada partai lain loh, Oke. ya kan? Pertanyaan saya, siapa yang mesti bayar siapa? PKB bayar ke Prabowo atau Prabowo yang mesti beli PKB? Kalau tinggal PKB satu-satunya yang bisa dikirim. Nah kalau Prabowo nggak mau bayar PKB, berarti Prabowo nggak mau juga maju, kurang koalisinya. apalagi ya. Dan begitu Prabowo Gerindra nggak ada yang mau koalisi sama Gerindra, terus aspirasinya Prabowo ke Gerindra kemana? Ke Ganjar. Jadi Melek ente ya, apalagi. PKB ini kan bukan partai ideologis. Nah, Jangan-jangan berapapun dibayar PKB, ya Mau. dia nggak akan mau dukung Prabowo. Itu repot. Oh gitu. Itu yang repot. Oh. kalau mau tahu PKB, undang Gus Durian kemari. Enggak, Bung, salah Bung, justru dari pembicaraan ini semua. Gus Durian yang ada, ini saya sampaikan Gus Durian yang ada entah Muhaimin dan Bukan Muhaimin dong, anaknya Gus Dur. anaknya Gus Dur sekalipun itu antitesa dari Gus Dur. Justru Antitesa dari Gus Dur. Iya, kita loh bombing yang tadi kan. Oh, iya. Dia marah tapi udahlah. Bukan kalau bicara siapa Muhaimin, panggil siapa Yeni. itu justru Ini loh Anies. tim yang di belakang juga karena sesuai sama janji kita dia. Ini kayaknya makin kesini pembicaraan ini per hari ini makin jelas bahwa nggak usah wakil-wakil dulu, wakil-wakil sudah. Langsung nih ke poinnya, capresnya bos. Apalagi kalau misalnya nih, misal nih cawapresnya Anies Yeni. Wah itu dia tuh. Deal kelar bro. Oh Kofifa, tadi yang dia bilang Kofifa nggak mau. Oh oke, ya sudah nggak apa-apa. Mungkin Kofifa punya beban dan sebagainya, nggak tahu lah, kita nggak tahu. Tiba-tiba cawapresnya Anies, Yeni misalnya, Yeni Wahid. Oh gini Pak, yang belakang, manajemen yang belakang tuh kan kita udah ada nih apa namanya ini kawannya Aniesnya, kawannya yang kemarin kita datang itu Prabowo-nya datengin harusnya kita ngobrol sini santai. Pak Ganjar. Iya dong. Taruhannya gini. Kalau Anies gak masuk putaran kedua, gue dukung Prabowo. Kalau Prabowo gak masuk dukung apa tua? Nah, itu dia. Dukung Anies. Itu dia. Karena gini, orkestra di pendukung Anies semua ini. Tolong Ganjar dan Prabowo datang.
pendukung Anies artinya tetap Prabowo. Kan dari tadi makanya gitu gua nih ya. Dari tadi gua lagi ini guling oh nih gua pengen tahu buka aja nih semua nih kemana nih ya kan. Nah makanya gua sempat nanya tadi ketika gua minum kopi tadi bicara soal tadi yang aku sebut. Iya. Ada Anies, ada Prabowo, ada Gus Dur dan yang lainnya ya kan. Biar makin manis ini kopi saya taruh. Iya. Pak Ganjar. Di mana Pak Ganjar? Ganjar, Pak Ganjar. Ini ada kadernya Pak Ganjar. Sorry nih, Ini semua Pak di sini. saya pengen ngomong serius dikit. Ya. Saya ngomong serius. Tadi serius juga, Bu. Yang 10 tahun ini. Iya. Siapa sih yang paling diuntungkan? Siapa yang diuntungkan? Kalau seorang Dalam Anies, konteks? ya dalam konteks yang diuntungkan dalam konteks segala bentuk pelanggaran konstitusi yang kemudian melahirkan orang-orang bukan orang kaya baru, tapi ya IKN bagaimana? Iya. Kemudian mereka-mereka yang sudah terlalu banyak merampok ya kekayaan alam, kemudian mereka maaf institusi dalam tanda kutip Polri ya kan banyak kasusnya itu. Nah gimana? Kan mereka akan selamat. Iya. Kalau saja seorang Anies atau seorang Prabowo menyatakan, oke, kalau gue jadi presiden, ya, gue pengen menatap Indonesia ke depan. Kalaupun ada mereka-mereka yang harus bertanggung jawab, ya, bukan kita istilahnya yang clear lah, penjahat boleh bebas, bukan. Tapi ada rasa aman bagi mereka-mereka. Ya namanya oligarki kan dia akan cari siapa yang menang. Iya. Siapa yang menang? Dan nggak bisa misalnya, ini kelewatan 50 terus kesalahan Polri nggak juga, pasti oknum. Ya ini KPK juga bubarin, ini kan oknum. Iya dong. Ini juga sini pasti oknum. Jadi siapa yang diuntungkan Ya, dalam 10 tahun? artinya begini, ya bagi saya, baik Anies maupun Prabowo kita doakan naik dua-dua. Kok Ganjar nggak disebut? Nah, tar dulu, Oh iya. mereka harus kompak lawan Ganjar. Oke. Satu nih, ini berdasarkan omongan Om Taufik ya, Bang Taufik ya. Ya tadi kan bilang apa? Oligarki apa segala macam aman-aman kan. Makanya dengerin pakai hati. Ya, emang bahasanya Anies ini bukan masuk kuping kiri keluar kuping kanan, bukan. Oke. Ya, masuknya langsung ke tulang, langsung ke hati. Ya, siapa yang lupa kalimatnya Anies bilang begini, kita besarkan ke yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Ya, kalau tadi Berkali-kali Anies mengatakan seperti itu. Kita harus besarkan ke yang kecil Ya. tanpa mengecilkan yang besar. Artinya apa? Enggak menambahkan yang kecil-kecil dibesarin. Gini, sekarang apa istilahnya kan ya ini istilah pasar lah. Kan ada 9 naga, ya kan? Kita bikin Indonesia punya 90 naga. Jadi ada 81 naga-naga baru yang akan dibangun oleh Anies. Yang kecil dibesarin. Yang 9 naga, biarin tetap di naga. Tapi yang ulet-ulet nih digedein sama Anies jadi naga juga nanti. Artinya Indonesia jadi kaya makmur. jadi banyak dong Bang. Iya, buktinya apa? Satu lagi, ini emang Anies nih, love bombingnya dahsyat. Saya ya kalau mau dibilang saya korban love bombing Anies, oke. 9 naga aja budek gitu ya. Nah, 90. Iya. Ini. Kecuali dibilang 99, tapi mikirin rakyat. Oh. Rakyat yang luar suatu. Iya. Nih, Anies sudah membuktikan dengan manajemen konflik yang dia bisa atur sedemikian rupa. Ya. Jaklingko gratis, bro. Enggak, tadi gua Sekarang begini, kan kemarin dia bilang di Pekalongan bisa nggak? Pekalongan, Brebes, mana lagi? Yang masyarakatnya banyak ya, yang kota yang agak banyak, yang Sumatera yang kecil-kecil mungkin berat. Di Padang misalnya, saya nggak tahu, saya belum pernah ke Padang. Kota-kota lain, Surabaya yang besar-besar dulu deh. Medan, Surabaya, Pekalongan, Tegal. Ya kebetulan kebanyakan di Jawa, mungkin Pontianak segala macam. Bikin angkot gratis bisa nggak? Nggak, itu yang buat Bisa. Kenapa? Pasang iklan, selesai. Yang juga bisa gratis Jaklingko kayak Jaklingko Iya. di Medan Bisa. di seluruh Indonesia bisa. Bagaimana bisa? Kalau Presiden Anies tuh atau Prabowo? Itu. jadi APBN-nya berapa sih? Berapa triliun sih buat bayarin? Enggak,
kesehatan masyarakat, Sekalian biaya transportasi, biaya pendidikan, kalian titip pesan bro buat yang lagi di Pekalongan. Suruh datang ke sini. Datang mas. Sama satu lagi tadi kan pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Ya. Beliau jawab konstitusi. Gue pikir dalam konteks ini siapa yang diuntungkan sekarang? Ya babe lu lagi ngopi. Kalau jualan Anies jualan pakai track record. Kalau mau jualan Anies, lo lihat Jakarta, ya kan, transportasi gratis. Ya. Kalau jualan Prabowo bukan jelek ya, bagus-bagus aja. Beliau seorang jenderal bintang 3, it's good, bagus-bagus aja gitu loh. Yang ada apa? Mau beli kapal Indo, mau beli kapal perang apa segala macam gitu loh. Sementara ke depan perangnya akan datang, udah nggak perang fisik. Tapi dari ini semua bro, gue tadi ngeliat gitu ya. Gue balik nih ke Mufti narasumbernya gitu ya. Bro, beneran segini padatnya nih, segini efeknya nih dari BW itu sendiri. Belum apa-apa malah. Ya kalau kita bicara tentang brainwash yang dijalankan oleh Korea Utara yang sangat ekstrim, Cina yang dulunya komunis, Rusia yang dulu komunis, kan awalnya dengan brainwash, dengan propaganda, tapi mereka paling cepat melakukan peningkatan secara ekonomi. Karena apa? Warganya kan nurut, apakah penguasanya. Tapi di luar itu, lagi kita balik lagi ke kedua narasumber kita. Saya kan cara Ketiga baru narasumbernya juga. Saya cuma ini aja, men-challenge dua. Sekarang saya tadinya kan awal saya men-challenge 2 orang, saya men-challenge 4 orang ini. Tadi kita mencoba berpikir secara dalam yang saya sebutkan kan Gus Dur sama Pak Harto tuh, yang menurut saya secara sejarah mempunyai peran yang sangat panjang ya. Panjang. Sekarang Bung Antan, Bung Makarim, Bung Taufik, Bung Adi mencoba menjadi seorang Gus Dur dan menjadi seorang Pak Harto. Kalau Pak Harto tadi lengser ke Prabon, mandek Pandito, kita bicara tentang seorang Jokowi ingin lengsernya di mana. Berarti seorang Pak Harto, ini kita jadi Pak Harto. Pak Harto sudah memilih nih, Jokowi sudah memilih siapa. Gitu. Kalau Gus Dur sebagai yang non linear, gitu, sudah menyebut satu nama. Gitu. Kalau saya dari pembicaraan tadi, ya kalau saya jadi seorang Pak Harto ingin melanjutkan lengser ke Prabowo itu ya Pak Prabowo. Kalau seorang Gus Dur secara non linear, kita mencoba kayaknya juga Prabowo. Nggak tahu yang lain gimana. Terus saya sudah mengunci nih jawaban, tapi nggak tahu Bung Antan jawabannya apa, Bung Makarim jawabnya apa, Bung Taufik sama Bung Adi punya jawaban. Siapa? Kalau Jokowi Orang jadi dalam. Soeharto, lalu Jokowi ingin mengamankan keberlangsungan kepentingan Jokowi, masa Jokowi milih Prabowo yang sudah pernah 2 kali berkompetisi dengan Jokowi? Sebut aja nama. Ya Anies. Oke. Kalau misalnya Jokowi mendukung Ganjar, ya kan? Karena Ganjar, jadi begini loh. Gini deh, oke, saya kasih analisa saya. Kira-kira nih kita memberi analisa masing-masing. Kira-kira Jokowi happy nggak sih selalu disebut sebagai petugas partai, seolah-olah yang mikir negara ini hanya partai PDIP saja. Jadi Jokowi itu apapun kebijakan Jokowi adalah kebijakan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Perjuangan PDIP. Gitu. Jadi Nggak mungkin apa? Happy nggak digituin? Jokowi happy nggak kalau misalnya Jokowi berikan ke Ganjar, ya kan? Artinya gini loh. Ini subjektif aja ya, subjektif. Jadi Jokowi itu sudah cukup pegel dipetugasin terus partai sama PDIP, dan sekarang kalau Ganjar naik, ya Ganjar akan lebih parah lagi dari Jokowi. Enggak, pertanyaan kan begini. Challenge gue untuk ente berempat sudah memunculkan sebuah nama bahwa lo sekarang menjadi seorang Pak Harto dan menjadi seorang Gus Dur. Muncul satu nama kayak gue. Ya analisa selalu berhubungan dengan kepentingan masing-masing. Ya saya pasti ke Anies lah. Ya udah, oke. Belum ngomong apa nama. Satu nama. Prabowo. Milih Prabowo. Sebagai seorang Pak Harto yang ingin ini sebagai otak dalang. Kalau Jokowi. Iya, kalau karena itu Prabowo Prabowo kan sebagai dalang. Iya. Gitu.
Nggak tahu, Bung Taufik. Gua ini melihat kan gini. Sebenarnya pertarungannya ini kan pertarungan antara ekonomi Pancasila 1945 ya, yang di situ jelas pasal 30 berhadapan ya dengan Liberal. Ya. Jadi yang terjadi ke depan ini siapa yang dimenangkan kan pasti bagi saya mau Ganjar kek mau Jokowi ini sama nggak mungkin misalnya ada istilah sesama biskota dilarang Saling mendahului. nggak mungkin. Berarti Bung Taufik tidak bisa menggunakan nama. Bukan tidak bisa menggunakan nama, karena bagi saya Anies dan Prabowo ini hanya nggak boleh dipisahkan. Iya satu. Gue rindu Anies sama Prabowo satu. Gus sudah ngomong Iya. ceritanya ya. Gue rindu. Nah, cuma masalahnya ini Anies nih kok jadi wapres nggak mau, mungkin dia takut ntar gue jadi wapres kayak ini lagi kayak Budiono lagi. Tapi setahu saya nih maaf Anies, saya juga minta konfirmasi kepada Anda, benarkah ada rumor Sandiaga Uno ketika ditanya, kok ente mau jadi saya kemudian jadi cawapresnya Prabowo? Gue mau ngapain gue jadi cawapres jadi pembantunya Anies? Dikasih tuh ini rumor. Artinya apa begitu ceritanya? Ya kalau kata Sandiaga itu rumor, gua kapok jadi wabuknya. Iya. Nanti Anies kalau nanti jadi presiden, juga. jangan gitu juga dong. Ini mudah-mudahan nggak benar rumornya. Artinya terus terang aja, gue tetap konsisten. Anies Prabowo walaupun dua-duanya nyalon, ya bagaimana menghadapi musuh bersama yang namanya Ganjar. Soal Prabowo bilang baik Anies maupun Ganjar adalah sahabat kita, itu biasa lah. Itu hebatnya seorang Prabowo. Hebatnya Prabowo itu menggandeng lawan dan biar gimana hebatnya Prabowo. Tapi Jokowi, maaf ya Pak Jokowi ya, kalau Anda pengen aman, dukung deh Prabowo benar-benar. Benar kalau Ganjar selesai, kalau Ganjar selesai. Ganjar selesai. Bung Andi sebelum kita Enggak dulu, gue pengen dulu. Maaf ya, salah kalau ada orang berpikir Anies mau dijegal, Anies yang mau dijegal. Ya, yang mau dijegal itu Prabowo. Ini Anies. Ya ini kan nunggu Prabowo artinya, gue ngasih tahu aja. Analisa Barzaki kan. Gerindra nggak bisa sendirian. Artinya kita kawal, Anies kita kawal, Prabowo kita kawal. Di relawannya bersatu aja, nanti urusan di TPS masing-masing. Kalau perlu kampanye bersama, Anies Prabowo. Gini, justru tadi sebelum kita udahan, artinya pengen lihat begini. Bung, kita bicara tadi ya dari mulai Prabowo, Anies, DSB. Buat kita nih, mungkin gue mau ke orkestra di rumah juga ya. Buat kita nih terus kita gimana? Bukan ini, kita ngapain? Buat gua tadinya kepikiran, mungkin ada ruang publik ini dan di Orkes TV ini media-media kreatif ini bisa jalan, ya kan? Kita kegembiraan, artinya siapapun, bagaimana konsentrasinya, kita berperannya sebagai apa dan bagaimana apa perannya, ya kan? Kemarin sempat kita ngobrol, Bung, sebenarnya kemarin sempat ngobrol juga sama ada salah satu pendukung juga gitu. Gue sampaikan juga gitu pas kemarin di edisi Gus Nur ya kemarin. Kalau dikasih, gue lebih suka berpikir peran kita apa dan kita ngapain. daripada tidak sama sekali. Daripada tidak sama sekali, artinya apa? Gue kemarin mikir gini, kegembiraan aja deh apa yang bisa para capres ini berikan buat masyarakat. Ya kan, contoh misalnya hal yang sepele buat gue misalnya. Kita kasih hiburan yang memang isinya pesan-pesan yang disampaikan soal kebangsaan. Artinya ada beberapa konsep kemarin yang kita ngomong salah satunya film. Terus obrolan teman hati juga. Kita menyapa para rakyat-rakyat yang ada di bawah. Kita roadshow. Kemudian ada film yang bertemakan soal kebangsaan dan sebagainya. Menurut gua dari semua yang kita bahas ini itu lebih nyata. Menurut gua nih, karena gini, kemarin juga sempat bahas sedikit Bu, sebenarnya.
buat gue karena pengalaman, gue punya pengalaman gini, memberi untuk diberi. Lu memberi apa dulu deh buat menyapa masa lalu dulu, yang nyata aja dulu, real, yang bisa dinikmati apa. Nah kemarin bicara soal, kalau kemarin sama si Abah kemarin bicara soal gue mau bikin film, ada beberapa part. Paling tidak dari situ ekonomi kerakyatan juga bisa timbul, ya kan? Kita ada beberapa yang baik dari pendukung manapun bisa ikutan. Artinya film tersebut kan juga atau program tersebut tidak dibikin sendiri, ya kan? Tapi partisipasi dari banyak, ada kru dan sebagainya yang kita memang menjaring itu sih. Mau bikin film ceritanya? Rencana iya. Cuman terus terang aja nih, gua agak kesel juga nih. Tempo hari Anies terima tamu yang akunya produser lagi tuh gua skenario lah. Mau bikin film, dan sayangnya oleh orang sekitar Anies itu dikasih kartu perak untuk nemuin Anies, bahkan mereka bikin podcast. Nggak tahu ini orang adalah orang yang dulu bikin film Jokowi. Ini artinya bagi saya ini Anies kecolongan. Emangnya Anies, di pendukung Anies nggak ada yang punya ini sumber daya manusia yang sanggup bikin film Anies? Ini kan melecehkan itu memang dia pelaku profesionalnya itu, gue tau orangnya. Iya, tapi emangnya kita nggak punya orang kayak Deddy Miswar, orang kayak dari Nugroho, dan nggak harus Deddy Miswar juga kan? Tunggu dulu dong, bos. Enggak, terserah konflik antara yang mau bikin film Anies sama yang Anies. Terus Ganjar nggak ada yang bikin filmnya gitu. Udah bang, kita segini. Prabowo nggak ada yang bikin filmnya. Sudah. Bukan artinya gini, artinya serang. Itu sebetulnya kehadiran orang-orang itu ada serangan buat Anies. Oh iya. Karena belum kecuali ada pihak-pihak di internalnya Anies, di perut Anies yang memang sudah ketemu. Tapi terus terang aja, yang paling punya modal untuk menjadi sebuah diangkat kisah hidupnya Prabowo sebuah film itu adalah Anies Baswedan. Kenapa? Dia dalam lingkaran selancar gitu ya. Gue pulang dulu ya. Dia pernah di Jokowi. Dia pernah di Prabowo. Betul. Tapi dia juga pernah di Habib Rizik Syihab. Artinya beliau sangat Indonesia banget gitu. Dia sudah melihat sesuatu sebagai musuh di mana-mana. Mantap. Tapi hari ini kok dia dimusuhin banget gitu. Makanya ini ada Persoalannya bukan soal Anies ini dekat sama Habib Rizik, bukan. Karena Anies ini gambaran dari kakeknya. Ada titisannya Anies kepada almarhum Pak Baswedan, ingin Indonesia itu kembali pada cita-cita kemerdekaan. Dan itu juga Prabowo udah sama sebetulnya. Ya semua Sapres begitu bang. Oh Ganjar kagak. Maaf, susah nih. Sekarang mau bicara Ganjar. Besok gua hadirkan pendukung Ganjar. Mau bicara lo orang-orang nggak usah takut Anies itu dibawa ke KPK yang diperiksa KPK. Yang harus diperiksa KPK tuh Ganjar. Jadi harusnya ketakutan panik yang bakal batal jadi baca pres itu Ganjar. Kalau berpikir sebagai dalam Pak Ganjar harus menyebut namanya Taufik. Gue mau bikin closing statement sebelum kelupaan. Sebelum kita closing dulu. Ya, gue mau bikin closing statement sebelum kelupaan. Kalau Allah memang mentakdirkan Anies jadi pengganti Jokowi, Allah mentakdirkan, Tuhan yang Maha Kuasa mentakdirkan Anies jadi pengganti Jokowi, maka otomatis Tuhan yang Maha Kuasa juga akan mentakdirkan prosesnya. Dan kalau misalnya Tuhan yang Maha Kuasa tidak mentakdirkan Anies jadi pengganti Jokowi, maka kita mau berproses seperti apapun nggak akan sukses. Jadi semua kita kembalikan ke Tuhan yang Maha Kuasa yang punya ketentuan, dan itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita nggak tahu, jadi kita berusaha. Oke. Itu statement dari Pak Makarim ya. Jadi siapapun presiden yang nanti menang tetap Anies. tetap kita menjadi bangsa yang besar. Yang terakhir dari Bung Taufik. Bung Taufik, statement terakhir untuk di orkestra hari ini. Bicara takdir. Kita belajar ada takdir yang ada yang sudah terjadi, yang sebelum terjadi. Ada pesan perjuangan di situ sebetulnya.
Oke. Dari itu bukti. Untuk kejadiannya off the record udah tahu jawabannya. Yang bakal terpilih. Oke, kita akhirin dulu ya di edisi kali ini. Biasanya kita seperti biasa orkes ini sebelum berakhir memang kita harus sebutkan sila-sila Pancasila. Sila Pancasila. Ya pertama deh. Ya, oke. Dari Bung Mukti, Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, Bung, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.